سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Wa musaharatun, yang ketiga karena perkawinan. Karena perkawinan. Nah, karena perkawinan ya, yaitu diantaranya adalah ibu mertua. Karena kita nikah dengan anaknya, maka ibu mertua abadi tidak boleh dinikah selama-lamanya. Walaupun sudah terjadi perceraian, si A dengan si B cerai, apakah ibunya si A menjadi halal? Tidak, tetap haram, itu abadi. Begitu terhormatnya seorang ibu, abadi itu nggak boleh. Sekalipun istrinya sudah meninggal, ya kalau adik boleh, istri meninggal kawin dengan adiknya, namanya apa? Turun janja. Kalau dengan ponya, nah dengan ibunya kan susah, apaan namanya? Ya, mau dibanding ranjang berarti susah. Nah makanya nggak boleh selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddadina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina biniatin Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim maladdallin. Masih halaman 56 ya? Baris ke berapa? 4 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih penjabaran tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Wanita yang diharamkan disebabkan susuan, ya, itu juga diharamkan disebabkan nasab. Apakah ya selalu demikian? Dalam nasab diharamkan, belum tentu dalam rodoah diharamkan. Artinya nggak boleh dinikah. Maka berikutnya adalah yaitu wa'lam, dan ketahuilah anna ukhtal akhi, sungguhnya saudara perempuan dari saudara laki-laki fin nasabi, dari saudara laki-laki fin nasabi itu dalam nasab. Nasabnya dia menjadi
apa? Perempuan itu menjadi saudara ya laki-laki satu nasab. Warodoi, dan juga satu susuan. Berarti jatuhnya apa itu? Misanan dalam nasab dan misanan dalam rodoah itu boleh nikah. Misanan boleh, yang nggak boleh keponakan. Keponakan lu paling dekat, ya keponakan itu sudah paling dekat. Makanya Sayyidina Ali kalau kita lihat nikah dengan Fatimah Zahra, ya Fatimah Zahra itu misanan. Sayyidina Ali putra dari Abu Thalib, Fatimah Zahra putri dari baginda Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah dengan Abu Thalib saudara. Berarti Sayyidina Ali dengan Fatimah Zahra adalah saudara misan. Boleh? Hah? Saudara misan. Apanya? Ya, ponakan misan, apalagi ponakan misan. Ya, ponakan misan boleh. Ya, ponakan yang nggak boleh ponakan langsung. Ya, ponakan misan benar, bukan misanan itu. Ya, misanan aja boleh, ya kan, apalagi ponakan misan ya, gitu. Nah, ini contohnya, ya, ini sama, yaitu perempuan dari saudara laki-laki dalam nasab, juga saudara perempuan dari saudara laki-laki satu susuan, la tahrumu, itu nggak apa-apa dinikah. Berarti misanan. Wa suratu, adapun bentuknya, gambarannya itu gimana? Ya, fin nasabi, dalam nasab, ayakuna laka ukhtun lu'min, yaitu engkau punya saudara perempuan satu ibu. Perempuan satu ibu. Berarti ketika bapak si laki ini, bapaknya engkau ini nikah, ya, ibu yang dinikah itu ya sudah punya anak perempuan. Sudah punya anak perempuan dari orang lain tentunya. Dari orang lain, ya. Itu gambarannya. Kemudian wa akhun li abin, dan ya kamu punya saudara laki-laki satu bapak. Kamu punya saudara laki-laki satu bapak. Jadi dia punya saudara perempuan, ya, satu ibu, tapi lain bapak, ya, satu ibu, ya, satu ibu. Kemudian kamu itu juga punya saudara laki-laki satu bapak. Bolehkah saudara kamu yang laki-laki satu bapak itu nikah dengan perempuan yang satu ibu dengan kamu? Ya boleh. Ya, orang lain. Ibunya dia orang lain, ibunya saudaranya laki-laki itu orang lain. Nggak satu ibu nih, nggak. Kalau sama dia satu ibu. Tapi kan yang dimasalahkan saudaranya, saudara dia ini yang satu ibu, ya kan? Ya, dia saudara satu bapak, tapi nggak ada hubungan dengan perempuan yang satu ibu dengan saudaranya. Yang nggak boleh saudaranya, tapi saudara dia boleh dong. Ya, saudara dia boleh, cuma saudara satu bapak. Berarti kan dengan perempuan itu lain ibu, ya kan? Lain ibu. Ya, itu. Ini sama-sama anak bawaan, ya kan? Anak bawaan. Ya, itu. Ya. Jangankan saudara dia saja, ya kan, ini kan satu ibu. Ini nggak boleh, kecuali apa, si bapak nikah dengan ibu
sama-sama punya anak. Bapak bawa anak, ibu bawa, boleh nikah. Kalau ini enggak, disuruh dia satu ibu, jadi nggak boleh di situ. Tapi dengan saudara laki-laki dia lain ibu lain bapak. Jadi bolehnya itu kepada saudaranya, kepada dia nggak boleh. Karena sama dia satu ibu. Ya itu ya. Tapi kalau sama yang saudara laki-laki cuma satu bapak doang, ibunya lain. Nah itu gambarannya. Maka fayajuzu lahu nikahuha. Maka boleh bagi saudaranya itu, bukan bagi dia, bagi saudaranya dia yang satu bapak itu nikahuha, ya nikah dengan saudara perempuan ya dari saudara laki-laki yang satu ibu dengan dia. Ya, gambarnya gini, si A ya perempuan ini si A dengan si B ya kan satu ibu ya satu ibu. Lalu si B punya saudara satu bapak. Nah saudara si B ini nggak satu ibu dengan saudara perempuannya, paham tuh? Ya kan, berarti nggak ketemu, ya kan? Makanya boleh nikah. Boleh nikahnya bukan kepada si B, saudaranya si B, gitu, ya. Itu gambarannya. Kenapa? Li'annaha laysat bi ukhtihi. Karena saudara perempuan dari saudaranya itu bukan saudara perempuannya min abihi dari bapaknya, ya kan? Wala ukhtahu min ummi dan juga bukan saudara dari ibunya. Bal hiya min rajulin akhara, bahkan si perempuan itu dari laki-laki lain, wa ummin ukhra dari perempuan yang lain. Ya kan? Bapaknya beda, ya kan? Ibunya beda. Ya. Itu. Jadi kalau anak bawaan boleh si A ya kan nikah dengan seorang ibu, si B sama-sama bawa anak, ini boleh nikah. Boleh nikah. Maka istilah berkawin itu kawin anjing apa? Ya, kalau nggak salah ya istilahnya kan gitu. Ya, kedekatan gitu. Tapi kalau ini boleh. Ya, itu. Kemudian itu gambarannya. Kemudian Fahya ajnabiyatun, maka perempuan itu nggak ada hubungannya dengan saudara laki-laki dari orang itu. Itu tadi gambaran dari segi nasab. Wa suratuhu minar radha'i, dan gambaran ya yaitu disebabkan satu susuan. Annam ra'atan, sungguhnya ada seorang ibu. Ardu'atska, dia memberikan ASI kepada kamu. Ya, kalau saudara ASI minar rodok. Kalau kata kerjanya ardo'ah. Ya, ardo'ats kembali kepada perempuan. Jadi ardo'atska, ibu itu memberikan ASI kepada kamu. Jadi memberikan ASI jangan sembarangan, tapi juga punya syarat. Pertama, minimal itu 5 kali isapan baru menjadi saudara ASI. Yang kedua, umurnya tidak lebih dari 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun ke atas, ya mau dikasih susu berkali-kali, mau dikasih ASI berkali-kali, itu nggak ada pengaruhnya. Jadi harus di bawah 2 tahun. Ya, itu. Jadi kalau seorang ibu memberikan ASI kepada orang lain, tandain. Ya, dia takut bisa nikah dengan saudara sasusuan, kan ketahuan. Pokoknya udah terjadi pernikahan ini harus dibatalkan pernikahan itu. Gimana kalau punya anak? Tetap harus dibatalkan. Ya, harus dibatalkan karena itu haram. Saudara satu susuan. Nah, ini ada seorang perempuan memberikan ASI kepada kamu. Wa ardu'at shaghiratan ajnabiyatan minkah. Dan perempuan itu juga memberikan ASI kepada perempuan yang masih kecil, ya kan? Tapi tidak ada hubungan saudara dengan kamu. Kan umumnya saudara satu susuan begitu.
Seperti baginda Rasulullah SAW, itu beliau kan kita tahu diberikan ASI oleh Halimatus Sa'diyah. Ini memang rezeki Halimatus Sa'diyah. Seperti biasa orang-orang Arab pedalaman disebut Arabi. Kalau Arabi itu orang Arab pedalaman. Kalau Arabi orang Arab. Ana Arabiyun, saya orang Arab. Tapi kalau ana Arabiyun berarti orang Arab pedalaman. Nah, Mekah ketika itu sudah menjadi kota, bahkan bukan saja kota dalam satu negara, tapi beberapa negara. Maka disebut Ummul Qura. Ya, Ummul Qura. Mata-mata Mekah. Jadi menurut orang-orang Mekah, udaranya sudah ya nggak murni, nggak bersih. Makanya mereka, orang-orang Mekah ini kalau punya anak bayi, lebih senang diberikan ASI oleh ibu-ibu dari pedalaman. Maka setiap hari ibu itu datang. Setiap hari ibu datang mencari bayi untuk diberikan ASI dengan imbalan. Bukan untuk dibunuh, bukan untuk dijual, tapi untuk diberikan ASI dengan imbalan. Tentu yang mereka cari adalah bayi dari orang kaya, dari bapaknya yang kaya. Kok nanti bisa nego, ya itu. Nah, ketika itu Rasulullah SAW terlahir sebagai yatim. Ya, bapaknya Abdullah kan meninggal ketika beliau dalam kandungan. Itu di Bani Najjar di Madinah. Ya, kemudian lahir sebagai yatim. Nggak ada yang mau ngambil. Ya, karena hitung-hitungan ibu-ibu orang pedalaman, nanti siapa yang bayar? Ini memang rezeki Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah begitu lihat, demen. Ya, demen banget sama Rasulullah SAW. Ya, tertarik. Hari minta izin pada suaminya namanya Abu Kabsyah. Ya, karena daripada pulang tangan kosong, yang lain dapat, dia bawalah Rasulullah SAW. Ya, bisa jadi ibu-ibu yang lain dapat imbalan cukup besar berupa materi. Tapi Rasulullah SAW secara materi enggak. Tapi Allah kasih keberkahan kepada siapa? Halimatus Sa'diyah. Kambing-kambing beliau, padahal tempat gembalanya sama dengan yang lain, tapi dia punya susu luar biasa banyaknya. Sehingga yang lain iri. Diintip tuh, di mana dia ngangonnya nih? Gembalanya di mana? Diikutin. Ya, tetap saja nggak seperti kambing milik Halimatus Sa'diyah. Ini luar biasa. Ya, keberkahannya Allah kasih. Ya. Kemudian Rasulullah SAW itu ya mau ngisep ASI itu dari sebelah kanan, ya kan? Maaf, tete sebelah kanan, kiri nggak mau. Ya ada tanda-tanda orang besar ya, jadi Rasulullah SAW. Tanda kiri khusus ini buat yang lain. Ya, seperti apa? Saudara susuan itu banyak Rasulullah SAW. Ya, banyak, bukan Rasulullah, itu beberapa orang. Sampai ketika beliau lagi bermain bersama saudara-saudaranya satu susuan di belakang rumah Halimatus Kabsyah ya Abu Kabsyah atau Halimatus Sa'diyah, dua malaikat turun. Allah kasih tahu, ya kamu cari anak kecil yang tanda-tandanya begini. Begitu malaikat lihat, yang satu mengatakan ahwa, ahwa, ahwa. Oh itu dia, begitu bahasa kitanya. Yang satu lagi mengiyakan, oh iya itu benar. Turun, dipegang, dibelek. Ya, dibelek namanya sakus sadar. Diambil hal yang tidak baik dalam hati baginda Rasulullah SAW. Ya, akhirnya teman-temannya ketakutan. Ya, karena mereka lihat tuh, malaikat berjubah, pakai jubah, nangkep Rasulullah, lalu direbahkan di batu besar. Jadi belakang rumah Halimatus Sa'diyah itu banyak bebatuan, udah batunya, direbahkan lalu ada yang diambil. Ya yang namanya mengoperasi, membedah itu malaikat, nggak butuh waktu lama, sebentar. Makanya begitu saudaranya lapor kepada Abu Kabsyah, ya dengan mengatakan Quraisy, Rasulullah dipanggil Quraisy. Ya jadi salah kalau ada yang cerita mengatakan Muhammad enggak. Beliau itu dipanggil Quraisy. Teman-teman satu susuan, Quraisy. Tuh anak kagak bisa ngomong, anak-anak namanya juga. Melihat sesuatu yang serem kan susah ngomong. Cuma teriak doang, Quraisy. Akhirnya apa? Halimatus Sa'diyah dan Abu Kabsyah ya mendatangi
ya Rasulullah SAW udah selesai, malaikatnya juga gak ada. Cuma Rasulullah kelihatan pucat. Ditanya oleh Ahmad Sa'diyah, apa yang terjadi, diceritain. Nah, Ali bin Sa'diyah kan khawatir, takut terjadi apa-apa ya kepada baginda Rasul, akhirnya dipulangin. Ya, dipulangin kepada ya Siti Aminah, itu ceritanya. Jadi memang ya saudara susuan itu dari dulu. Ya, dari dulu satu tradisi bangsa Arab ya, karena mereka lebih lebih menginginkan anak-anaknya itu diberikan susu dari ibu-ibu yang masih murni. Ya, makanya itu yang pertama. Yang kedua bahasa. Karena Arab pedalaman itu bahasanya masih murni. Makanya Imam Syafi'i begitu bapaknya meninggal, hampir sama dengan Rasulullah, cuma beliau setelah lahir. Bapaknya meninggal, beliau lahir di Gaza. Ya, tapi beliau orang Mekah, keturunan Muttalib. Rasulullah kan punya saudara dari Hasim itu Muttalib. Makanya Imam Syafi'i juga nggak boleh menerima zakat, gitu. Ya. Nah, ketika bapaknya meninggal, oleh ibunya dibawa pulang ke Mekah. Begitu sampai Mekah, dibawa lagi ke Arab pedalaman. Makanya Imam Syafi'i itu bahasanya luar biasa. Ya, Imam Ahmad kalau tentang bahasa itu bertanya kepada Imam Syafi'i. Makanya beliau di samping ahli fikih juga sebagai pujangga. Banyak kumpulan puisi dari Imam Syafi'i. Nah, ini ya satu kebiasaan ya. Nah, kemudian ada seorang ibu memberikan ASI kepada kamu. Wardu'at saghiratan ajnabiyatan minka, dan memberikan ASI kepada perempuan yang masih kecil yang tidak ada hubungan dengan kamu. Ajnabi itu asing, tidak ada hubungan dengan kamu, maksud hubungan nasab. Tetap walaupun sebelumnya nggak ada hubungan nasab, tetap menjadi saudara susuan. Nah, kamu ini punya saudara laki-laki, ya kan? Punya saudara laki-laki. Ya, punya saya nyusu kepada si ibu si A. Saya punya saudara laki-laki. Nah, saudara saya nggak nyusu sama dia, nggak. Ya, yang haram saya doang sama perempuan itu, tapi saudara saya nggak haram, boleh. Dia nggak nyusu, ya kan? Maka di sini ya juzu li akhika nikahuha, boleh bagi saudara laki-laki kamu nikah dengan perempuan yang satu susuan dengan kamu, ya kan? Satu susuan dengan kamu. Kamunya yang nggak boleh, saudara kamu yang laki-laki boleh, ya kan? Karena tidak satu susuan. Wahya ukhtuka minar radai, dan dia adalah saudara kamu satu susuan, ya kan? Saudara kamu satu susuan, kamunya doang, tapi saudara kamu laki-laki kan enggak. Waqad dzakara ar-Rafi'i, dan sungguh telah menyebutkan ar-Rafi'i, Imam Rafi'i, hadhil masailal arba'ah, empat masalah ini, ya kan? Fi kaunihinna, tentang adanya perempuan-perempuan la yahrumna, tidak haram, minar rodoi, disebabkan satu susuan atau disebabkan susuan. Wa yahrumna minan nasabi, tapi haram dari segi apa? Nasab. Dari segi nasab. Itu sudah dijelaskan, ini kan cuma ringkasannya doang. Waqad nazamaha ba'duhum, dan sungguh empat masalah itu telah dinazomkan, dijelaskan dengan bentuk puisi, bentuk syair. Karena ungkapan itu kan ada dua, ada berbentuk puisi atau syair, ya kan? Sebenarnya syair itu orangnya sebenarnya, kita ini salah kaprah. Ya, syair itu ungkapannya, padahal itu orangnya. Yang benar adalah syair, itu ungkapan, orangnya disebut syair, jamannya syu'ara. Nah, ungkapan yang kedua adalah bentuk prosa. Ya. Ba'duhum, sebagian ya mereka,
Jadi di zaman jahiliyah atau 150 tahun sebelum Rasulullah diutus, ini luar biasanya pengaruh Quraisy. Orang-orang Arab itu menggunakan bahasa Quraisy untuk menulis puisi dan prosa. Sekalipun keseharian bahasanya berbeda. Kan mereka terdiri dari beberapa suku. Itu masing-masing suku punya bahasa. Makanya di Al-Quran ada qiraah sab'ah. Itu bentuknya, buktinya. Ya, bermacam-macam bacaan. Tergantung apa? Suku. Cuma karena Quraisy ini luar biasa, ya, dia mampu menjadikan bahasanya 150 tahun sebelum Rasulullah diutus menjadi bahasa resmi. Bahasa resmi untuk penulis dan puisi maupun prosa. Padahal mereka keseharian itu bahasa mereka. Jadi kalau pengen terkenal, ya buatlah puisi maupun prosa dengan bahasa Quraisy. Karena semuanya mengerti. Ya, tapi kalau bahasa lokal, bahasa dia sendiri, belum tentu yang lain mengerti. Kenapa kok Quraisy begitu hebat? Ini luar biasanya Quraisy. Pertama, padahal Quraisy itu bukan Arab asli. Quraisy itu gabungan antara Nabi Ibrahim yang tentunya adalah orang asing, ya, dengan Bani Jurhum dari Yaman. Ya kan? Lalu itu Nabi Ismail nikah dengan mereka, wanita dari Bani Jurhum, punya anak sampai baginda Rasulullah SAW. Nah, mereka ini disebut Quraisy. Biar kita tahu, ini diambil dari nama lain Fihr. Ketika dalam nasab Rasulullah berjanji menyebutkan Fihr, apa di situ dikatakan wa ilaihi tunsabul butunun Quraisyiyah, dan kepada Fihr dihubungkan, dinisbatkan suku-suku Quraisy. Jadi Quraisy itu nama lain daripada Fihr. Nah, kenapa? Padahal bukan Arab asli kok bisa menguasai. Dan hebatnya juga orang-orang Quraisy, dia memilih dari kata-kata yang digunakan oleh setiap kabilah, setiap suku yang paling ringan, yang paling enak di mulut, yang paling enteng diucapkan. Yang luar biasanya orang Quraisy, sehingga bahasa mereka enak gitu ya. Yang pertama tentu pengaruh ekonomi, karena ekonomi Arab dikuasai oleh Quraisy. Mereka kan dagangnya itu nggak di dalam negeri aja, tapi keluar negeri. Yang kedua, keberadaan Ka'bah dihormati oleh seluruh bangsa Arab. Lalu siapa yang menguasai Ka'bah? Quraisy. Maka Quraisy dihormati. Ini Allah ingatkan dalam firman-Nya, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Ya, makanya Allah suruh fal ya'budu rabb hadzal bait. Kalian menjadi bangsa yang mulia bukan semata-mata kalian, tapi karena keberadaan Ka'bah. Makanya Allah suruh fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kalian hanya menyembah kepada yang punya rumah ini, yang punya Ka'bah ini, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sering surat ini dibaca oleh imam di Masjidil Haram di saat jamaah haji sudah mulai banyak, untuk mengingatkan orang Arab Mekah agar nggak sombong. Kalau sekarang udah masih mending, kalau sekarang mendingan karena banyak pegawai dari Bangladesh, dari Pakistan. Kalau dulu dari masih murni orang Arab, coba kita lihat dosir, Nah kita kan mau beli lihat dulu, nggak ada bantu orang Arab, dosir langsung. Kalau sekarang nggak begitu karena banyak orang Pakistan pegawainya, paling bosnya doang orang Arab asli. Ya, kalau dulu wah luar biasa. Ini diingatkan ini oleh Allah. Ya, kalian menjadi mulia seperti itu, ya kan? Dagang apanya laku itu karena Ka'bah. Coba kalau nggak ada Ka'bah, siapa yang mau ke sana? Air susah, ya kan, panas, gurunya gunung batu. Nah, jadi karena keberadaan Ka'bah, maka kata Allah, fal ya'budu rabb hadzal bait. Ini bentuknya nazam. Faqala, maka ya dia berkata, arba'un fir radha'i. Ada 4 wanita dalam saudara satu susuan, hunna halalun. Mereka itu adalah halal, dia boleh dinikah.
Wa idza ma nasabtahunna haram. Tapi kalau dari segi nasab, apabila engkau hubungkan secara nasab, haramun, adalah haram. Ya, tempat itu sudah dijelaskan di sini. Ya. Jaddatu ibnin, yaitu nenek dari anak, ya, susuan. Wa ukhtuhu, dan saudaranya, thumma ummun, kemudian ibu li akhihi, bagi saudara satu susuannya, wa hafidun, dan cucu, wassalamu, dan sejahtera. Wa qala fi rawdati, berkata Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah, qultu kadza, aku mengatakan demikian. Qala jama'atu min ashabina, berkata sekelompok dari ulama-ulama kami. Hebatnya mazhab Syafi'i, ulama-ulama mereka itu tidak disebut murid, tapi disebut ashab, kawan. Ashab di sini bukan sahabat, bukan. Ya, ulama-ulama mazhab Syafi'i, yang tentunya mereka adalah murid, ya kan, baik langsung maupun tidak langsung. Itu, ya kan, imam murid langsung kan Muzani punya murid yang ketemu dengan Imam Syafi'i, seperti pengarang ini. Nah, ketemu dengan Imam Syafi'i tapi tetap murid, ya. Tapi mereka nggak disebut murid, ashab. Ini luar biasa, saling menghormati, ya, disebut kawan, ya, ashab, ya. Tustasnal arba'u, dikecualikan empat itu tadi, ya. Jadi satu nenek, anak laki-laki, saudara perempuan, dan ibu, ya, li akhihi, saudara dia. Wa qala al-muhaqqiquna tustasna al-arba'u, dikecualikan empat hal, ya. Saya ada punya cerita, ya, ada teman baru. Kalau di Mesir itu kan bilang tunggu, ya, istanna ya akhi, istanna. Dia rupanya salah ngomong, istisna ya akhi. Dari sini istasna, artinya pengecualian. Orang Mesir bingung, ini apa? Istisna. Ya, maksudnya apa? Istanna intazir itu, ya, itu bahasa lokal. Ya, cuma dia salah nyebut istisna ya akhi. Ya, orang Mesir ketawa. Ya, ini kok orang ngomong istisna gitu kan, ya. Jadi, ya, tustasna al-arba'u, dikecualikan empat orang itu. Wa qala al-muhaqqiquna, dan berkata ulama-ulama yang melakukan penelitian, tahqiq, la hajata ila istisna'iyah, katanya nggak perlu ada pengecualian. Kenapa? Li'annaha laysat dakhilatan fid dhabiti, karena empat macam wanita itu tidak termasuk dalam definisi. Walihada, oleh karena ini, lam yastasniha, yastasni, ya, istisnaan, tidak mengecualikan asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Intah. Selesai pendapat dia. Wa kadza, demikian pula, lam yastasni fil hadisi, tidak Nabi Rasulullah tidak dikecualikan dalam hadis as-sahih, hadis sahih, wa huwa yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Haram disebabkan apa? Susuan, apa-apa yang diharamkan disebabkan nasab. Apa-apa yang diharamkan disebabkan nasab. Wa bayanu kauniha lam tadkhul fil dhabiti, ya, wallahu a'lam. Nah, itulah saya kira, ya, apa yang diharamkan dalam nasab belum tentu diharamkan dalam radha'ah, ya, atau sebaliknya, ya, ya, seperti tadi ini, seperti ibu saudara, ya, satu nasab, ibu saudara satu nasab, ya, itu tidak haram sebagai apa? Ummu akhin, ya, ummu akhin, seperti itu. Nanti penjabarannya insya Allah. Jadi memang ini istilah-istilah cukup ribet, ya, kalau kita nggak pelan-pelan.
ya kan, bisa-bisa ya salah arti gitu kan. Ini kan istilah kemenakan, ya saudara sepupu dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab.